Selamat datang di Tirai Politik. Publik Indonesia dikejutkan oleh penetapan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Program yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto ini justru terseret skandal yang menghebohkan. Menurut Kejaksaan Agung, dugaan penyimpangan tidak hanya terjadi pada pengelolaan yayasan mitra, tetapi juga mencakup pengadaan berbagai barang yang diduga tidak relevan dengan kebutuhan utama program. Penyidik mengungkap adanya dugaan markup, pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, hingga televisi dengan nilai yang sangat besar. Kita simak beritanya sama-sama. Jadi ini adalah proses penangkapan Dadan Hindayana setelah ditetapkan sebagai tersangka. Memang pantas ini. SPPG. Satu SPPG, Pak. Ini adalah 3.000 lele. 3.000 lele. Itu 2 kolam bioflok, Pak. Pak Prabowo yang sangat Berarti unik. satu anak makan satu lele. Satu lele, Pak. Ya, satu lele. Satu lele. Satu lele, betul. Pak, kalau masak... Lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Oh iya, Pak. Dan Lelenya dipotong kecil-kecil. enggak, Pak. Ini kepalanya saja dibuang, kemudian satu lele utuh diberikan, Pak. Luar biasa itu. Iya. Dan kemudian, Pak, kalau masak daging sapi, masak satu ekor sapi 1 hari dipotong untuk satu SPG. Kalian percaya? Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau 4 kali sebulan, ya tinggal dikalikan, Pak. Tapi saya sudah konsultasi dengan Dirjen Peternakan, katanya cadangan sapi nasional cukup untuk bisa mengantisipasi kebutuhan program makan bergizi, karena kalau Badan Gizi meminta kepada SPPG memasak satu menu nasional, maka tekanannya cukup besar. Seperti contohnya tanggal 17 Oktober ketika Pak Presiden ulang tahun, kami meminta agar SPPG memasak satu menu, yaitu nasi goreng dengan telur ceplok. Hari itu, Pak, telur terserap 2.100 ton. Itu naik Rp3.000. Nanti tahun depan, Pak, kalau Bapak ulang tahun, kita dengan nasi goreng telur ceplok dibutuhkan 83 juta butir telur 1 hari. Itu artinya 5.000 ton, Pak. Teori menjilat atasannya. Yang nggak usah telur ceplok lah. Sejumlah yayasan disebut memperoleh insentif hingga miliaran rupiah setiap hari. Dugaan inilah yang kemudian menjadi fokus penyidik aparat penegak hukum. Di tengah polemik tersebut, Prabowo Subianto sebagai presiden mengambil langkah tegas dengan mengganti pemimpin Badan Bergizi Nasional. Pemerintah menegaskan bahwa program makan bergizi gratis tidak boleh menjadi sasaran untuk memperkaya diri sendiri dan harus tetap berjalan demi kepentingan masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia. Bagi banyak pihak, kasus ini menjadi ujian besar bagi komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Sebab jika dugaan tersebut terbukti di pengadilan, maka program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda justru telah dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai ladang keuntungan pribadi. Kini publik menunggu apakah penegak hukum akan berjalan tanpa pandang bulu dan mampukah pemerintah membersihkan program strategis nasional dari para pemburu rantai yang mencoba menungganginya. Tirai Politik akan mengawal dan mengulas perkembangan kasus ini berdasarkan fakta, data, dan informasi yang dipertanggungjawabkan.
Tahun 2026 ini menjadi tahun yang penuh harapan bagi jutaan rakyat Indonesia di berbagai pelosok negeri, mulai dari desa terpencil hingga kota-kota besar. Program makan bergizi gratis atau MBG mulai dijalankan sebagai salah satu program unggulan pemerintah. Program ini lahir sebagai gagasan besar, sebuah gagasan yang bertujuan memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup, meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda, serta mengurangi angka stunting yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan bangsa. Bagi banyak keluarga, program ini bukan sekedar bantuan makanan. Program ini adalah harapan. Harapan bagi orang tua yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, gimana menurut teman-teman? Apakah program MBG ini juga buat teman-teman itu, buat ibu-ibu dan bapak-bapak itu juga sangat berpengaruh di kehidupan kalian? Bisa tuliskan komentar di bawah. Harapan bagi anak-anak yang datang ke sekolah dengan perut kosong, dan harapan bagi Indonesia yang ingin membangun generasi emas di masa depan. Presiden Prabowo Subianto menempatkan program ini sebagai salah satu prioritas utama pemerintahnya. Anggaran besar digelontorkan, berbagai kementerian dan lembaga dilibatkan, struktur pelaksana dibentuk, pengawasan dijanjikan, dan publik menaruh harapan besar bagi program ini akan menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pembangunan sosial Indonesia. Namun, siapa sangka di balik tujuan mulia tersebut perlahan mulai muncul berbagai tanda tanya. Awalnya hanya berupa bisik-bisik, keluhan yang muncul dari bawah, laporan-laporan yang dianggap tidak terlalu penting. Tetapi seiring berjalannya waktu, potongan-potongan informasi mulai membentuk sebuah gambaran yang jauh lebih besar. Sebuah gambaran yang membuat banyak pihak terkejut. Sebab dugaan yang muncul bukan sekedar kesalahan administrasi, bukan pula sekedar kekeliruan teknis dalam pelaksanaan program, melainkan dugaan adanya praktek korupsi yang nilainya sangat fantastis. Dugaan yang menyeret sejumlah nama penting dalam struktur pelaksana program makan bergizi gratis. Publik mulai bertanya, bagaimana mungkin program yang dibuat untuk membantu rakyat justru diduga menjadi ladang keuntungan bagi segelintir orang. Bagaimana mungkin dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia diduga mengalir ke berbagai pengeluaran yang dipertanyakan. Pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan hingga akhirnya aparat penegak hukum bergerak. Penyelidikan dilakukan, dokumen-dokumen diperiksa, saksi-saksi dipanggil, aliran dana ditelusuri, dan hasil awal penyelidikan mulai membuka tabir yang selama ini tersembunyi. Menurut informasi yang diungkap penyelidik, terdapat dugaan pengadaan berbagai barang dan nilai yang sangat besar. Bukan hanya makanan yang dikorupsi, bukan hanya kebutuhan distribusi pangan, tetapi juga berbagai barang lain yang kemudian menjadi sorotan. Dugaan penggelembungan harga atau markup mulai menjadi fokus penyelidikan. Menurut kalian, di tempat kalian gimana? Apakah juga seperti itu di tempat-tempat kalian, di SPPG itu nilainya itu tidak sedikit ya teman-teman ya, bahkan mencapai angka yang membuat masyarakat terkejut. Setiap informasi baru yang muncul semakin memperbesar perhatian publik. Media mulai memberitakan, pengamat mulai memberikan komentar, masyarakat mulai mempertanyakan bagaimana pengawasan dilakukan selama ini. Di tengah perkembangannya kasus tersebut, nama Dadan Hindayana menjadi salah satu yang paling dibicarakan. Sebagai figur yang pernah memegang posisi penting dalam pelaksanaan program, sorotan publik tertuju padanya. Setiap perkembangan penyelidikan selalu dikaitkan dengan perannya. Namun kasus ini ternyata tidak berhenti pada satu nama.
Penyidik juga menelusuri keterlibatan sejumlah pihak lain yang diduga memiliki hubungan dengan pengelolaan program tersebut. Kira-kira siapa saja yang terlibat dalam program ini saat korupsi ya teman-teman ya? Bisa komentar di bawah. Beginilah sekarang penampakan si Dadan. Bos mau kemana? Yang koruptor itu. Saya bukan bos kamu lagi, saya sudah dipecat. Sekarang udah dipecat jadi kayak gitu. Oke. Apakah masyarakat mulai meragukan pemerintahan ini karena banyak sekali ladang-ladang yang bisa membuat koruptor-koruptor itu semakin kaya? Pertanyaan yang muncul di mana-mana terdengar hampir sama. Bagaimana sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap kasus yang menyeret program unggulannya sendiri? Apakah pemerintah akan bertindak tegas? Apakah kasus ini akan berakhir seperti banyak skandal lain yang perlahan menghilang dari perhatian publik? Di tengah derasnya pertanyaan tersebut, satu hal mulai terlihat jelas. Pemerintah tidak bisa lagi menganggap kasus ini sebagai persoalan biasa. Program makan bergizi gratis bukanlah program kecil. Program ini merupakan salah satu simbol utama pemerintahan Prabowo. Program yang sejak lama saat masa kampanye diperkenalkan sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program yang berkali-kali disebut sebagai investasi masa depan bangsa. Karena itu, ketika dugaan korupsi mulai menyeruak ke permukaan, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara. Yang dipertaruhkan adalah kredibilitas pemerintah itu sendiri. Dalam dunia politik, ada satu prinsip yang sering berlaku. Semakin besar program, semakin besar pula dampak politik ke program tersebut bermasalah. Dan itulah yang sedang terjadi saat ini. Dalam banyak kasus korupsi besar, pelaku jarang bekerja sendirian. Mereka membutuhkan sistem, mereka membutuhkan jaringan, dan mereka membutuhkan orang-orang yang dapat memastikan bahwa seluruh proses berjalan tanpa menimbulkan kecurigaan. Karena itu, penyidik mulai memperluas fokus pemeriksaan. Mereka tidak hanya ingin mengetahui siapa yang menerima keuntungan, mereka juga ingin mengetahui bagaimana keuntungan itu diperoleh. Siapa yang memberikan akses, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang memiliki kendali terhadap jalannya program. Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena nilai anggaran yang terlihat sangat besar. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program nasional yang cakupannya luas, dana yang mengalir tidak sedikit, distribusinya yang menjangkau berbagai wilayah, pelaksananya melibatkan banyak pihak, dan justru karena besarnya skala itu, pengawas menjadi tantangannya sendiri. Dan apakah seluruh fakta benar-benar akan dibuka secara transparan? Kita simak baik-baik berita ini. Publik ingin melihat penegakan hukum yang benar-benar menyentuh semua pihak yang terlibat tanpa pengecualian, tanpa perlakuan khusus, tanpa perlindungan politik. Harapan tersebut semakin kuat karena program yang menjadi objek perkara bukanlah program biasa. Ini adalah program yang menyangkut kehidupan jutaan anak Indonesia. Program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Program yang dibiayai oleh uang rakyat, dan ketika uang rakyat diduga disalahgunakan, masyarakat merasa hak untuk mengetahui seluruh kebenarannya. Di sisi lain, kasus ini justru memberikan pelajaran penting bagi dunia politik Indonesia, bahwa sebuah program yang populer tidak otomatis aman dari penyimpangan, bahwa niat baik tidak selalu menjadi jaminan pelaksanaan yang baik.
dan bahwa pengawasan harus berjalan sejak hari pertama, bukan setelah masalah muncul. Banyak analis menilai bahwa pemerintah akan menghadapi tantangan besar setelah kasus ini, bukan hanya menyelesaikan proses hukum, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat. Karena kepercayaan adalah aset yang paling sulit diperoleh dan paling mudah hilang. Sekali masyarakat kehilangan kepercayaan, dampaknya bisa berlangsung sangat lama. Itulah sebabnya penanganan kasus ini dianggap sangat menentukan, bukan hanya bagi masa depan program makan bergizi gratis, tetapi juga bagi citra pemerintah secara keseluruhan. Kini publik mulai menunggu babak berikutnya, babak yang menentukan arah kasus ini. Apakah penyidik akan menemukan fakta-fakta baru yang lebih mengejutkan? Apakah akan muncul tersangka baru? Apakah nilai kerugian negara bertambah besar? Dan yang paling penting, apakah seluruh pihak yang bertanggung jawab akan benar-benar dimintai pertanggungjawaban di depan hukum? Pertanyaan-pertanyaan itu masih belum terjawab. Namun satu hal yang sudah pasti, kasus ini telah menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara negara bahwa di era keterbukaan informasi seperti sekarang, semakin sulit menyembunyikan penyimpangan, bahwa masyarakat semakin kritis, dan bahwa aparat penegak hukum memiliki kemampuan yang semakin baik dalam menelusuri jejak keuangan. Pada akhirnya, setiap keputusan meninggalkan jejak, setiap transaksi meninggalkan catatan, dan setiap penyalahgunaan wewenang pada waktunya akan menghadapi proses pertanggungjawaban. Kini Indonesia menunggu akhir dari cerita besar ini, sebuah cerita yang mulai dari harapan berubah menjadi kecurigaan, lalu berkembang menjadi penyelidikan, dan kini menuju tahap penentuan. Apakah kasus ini akan menjadi contoh keberhasilan pemberantasan korupsi, ataukah justru menjadi bukti bahwa korupsi masih memiliki akar yang sangat kuat? Jawabannya akan segera terlihat. Baiklah teman-teman, untuk berita kali ini sudah dicukupkan. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Kita doakan saja untuk pemerintahan Prabowo supaya bertindak adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kalau banyak tutur kata saya yang agak belepotan, dan terima kasih sudah menonton.